Halo Sobat Sehat Gigi, saya Dr. Gigi Erli Ramauli. Kembali kita jumpa di channel YouTube saya dengan topik 5 kebiasaan sepele yang diam-diam merusak gigi. Kamu mungkin merasa sudah rajin sikat gigi, tapi tanpa sadar ada kebiasaan kecil yang justru merusak gigi setiap hari. Dan yang mengejutkan, hampir semua orang melakukannya, termasuk saya kali. Sebagai dokter gigi, saya sering menemukan pasien yang bingung, ya. Dok, saya sudah sikat gigi, tapi kok masih bermasalah ya? Jawabannya sering kali bukan di apa yang kamu lakukan, tapi di kebiasaan kecil yang kamu anggap sepele. Nah, kebiasaan pertama ya, sikat gigi terlalu keras. Sikat gigi suka kita kan, keras gitu, sekencang-kencangnya. Kita pikir dengan seperti itu akan bersih gitu ya. Jadi menyikat gigi terlalu keras itu faktanya bisa mengikis enamel ya. Jadi bisa terkikis enamelnya. Kemudian menyebabkan gigi sensitif karena kalau terlalu kencang kita menyikat gigi, enamel yang terlebih yang dekat di atas di dekat gusi itu akan cepat ya, di serviksnya itu akan suka dia terasah gitu ya. Jadi akhirnya mengakibatkan sangat sensitif ya. Kemudian gusi turun. Ini gusinya juga rusak ya kalau kita menyikat gigi terlalu keras. Gigi itu bukan lantai loh yang harus disikat dengan keras-keras ya. Lalu kebiasaan kedua adalah langsung menyikat gigi setelah makan. Nah ternyata itu nggak boleh ya. Karena apa? Ini sepertinya sehat ya langsung sikat gigi, tapi bisa berbahaya ya. Karena apa? Setelah makan kan di rongga mulut kita masih terjadi adanya zat-zat asam dari makanan kita ya. Jadi pada saat itu enamel kita itu melemah ya. Oleh karena itu kalau kita sikat, apalagi disikat keras, enamel itu bisa lepas ya, terkikis gitu. Jadi jangan sikat gigi langsung setelah habis makan. Jadi itu akan mempercepat kerusakan enamelnya. Nah, solusinya tunggu 30 menit sebelum menyikat gigi ya. 30 menit tunggu dulu, baru kita menyikat gigi. Nah, kebiasaan berikutnya yang ketiga, jarang ganti sikat gigi ya. Ini yang paling sering terjadi ya. Kadang-kadang mungkin kita lupa udah berapa lama sikat gigi tidak kita ganti ya. Mungkin kita perlu mengingat dampaknya. Kalau sikat giginya terlalu lama kita tidak ganti, bulu sikat gigi itu tidak efektif lagi. Kemudian kemungkinan sikat gigi ini menyimpan bakteri. Idealnya gantilah setiap 3 bulan atau saat bulu sikat gigi ini mulai mekar ya. Kebiasaan yang lain ya, kebiasaan keempat ya, sering ngemil manis ya. Itu memang ya kita semua senang ya mengemil yang manis ya. Tetapi ya mungkin kita harus ada pengendalian diri ya. Bukan cuma jumlah gula, tapi frekuensinya ya. Jadi penjelasannya seperti ini ya. Setiap makan manis, kan bakteri itu menghasilkan zat asam ya. Setiap kita makan yang manis itu, sedangkan bakteri menghasilkan zat asam. Kemudian ternyata serangan asam yang berulang-ulang. Karena kan terus, udah minum manis, minum lagi. Jadi akhirnya kan sering ya bakteri itu bekerja sama dengan gula menghasilkan zat asam ya, sehingga mempercepat gigi kita berlubang. Jadi mengemil sedikit-sedikit tapi sering itu lebih berbahaya loh ya. Kemudian berikutnya kebiasaan yang kelima, mengabaikan dental floss ya. Sikat gigi saja itu tidak cukup ya. Karena di dalam faktanya 30-40% area gigi itu tidak terjangkau oleh sikat gigi ini loh. Nggak bisa. Paling 60% dia bisa membersihkan ya. Jadi sisa makanan di sela-sela gigi ini ya, di sela-sela gigi ini akan ada
setiap kita makan. Dengan sikat gigi itu tidak terjangkau, ya. Jadi akan ada di situ adalah sarang bakteri. Nah, kalau tidak flossing, kamu belum benar-benar bersih. Jadi momen realisasi ya yang terjadi adalah masalahnya begini. Kebiasaan ini kan dilakukan setiap hari. Kerusakannya tidak langsung terasa, tapi perlahan tapi pasti ya. Nah, solusinya apa yang harus kita lakukan? Mulai dari hal kecil lah ya, yaitu sikat gigi dengan lembut ya. Tapi kurang lebih 2 menit, lembut aja. Tapi semua permukaan ini kita usahakan kena, tetapi lembut saja ya. Kemudian setelah makan, tunggu 30 menit, kemudian baru kita sikat gigi. Karena enamel pada saat itu sedang melemah ya, karena adanya makanan yang dihasilkan zat asam ya. Jadi kalau boleh 30 menit kurang lebih kita tunggu, baru kita sikat gigi. Kemudian ganti sikat gigi yang rutin ya, minimal sekali 3 bulan gantilah sikat gigi ya. Kemudian kurangi ngemil manis ya, dan gunakanlah dental floss. Saya pikir dental floss mungkin beban bagi kita ya, tetapi saya pikir harus kita mulai ya, karena itu 40% itu masih tertinggal kalau kita tidak pakai dental floss ya. Sehingga kelihatannya giginya bagus, ternyata di antara gigi sudah terjadi karies karena kita tidak memakai dental floss ya. Kemudian kesehatan gigi itu bukan soal satu tindakan besar ya, tapi kebiasaan kecil yang konsisten. Oke, dari 5 kebiasaan ini mana yang paling sering kamu lakukan? Jujur di komentar ya, dan share video ini ke orang terdekatmu, karena kebiasaan kecil bisa berdampak besar. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat.